Petirtaan belahan atau sumber tetek ternyata masih satu kesatuan dengan situs Gapura 1 dan Gapura 2. Gapura ini pernah mengalami usaha konsolidasi pada masa kolonial. Sekarang ini Gapura mengalami beberapa kerusakan. Sebuah retakan terdapat di bagian atap, di bawah puncak persegi. Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan dan juga raja-raja lainnya, termasuk para petapa, dulu sebelum bertapa, lebih dulu ritual bersuci di pertitaan belahan. Lalu masuknya melewati Gapura 1, kemudian keluarnya lewat Gapura 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Kali ini saya berada di Dusun Belahan Nongko, Desa Wonosonyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di penelusuran kami kali ini saya mencoba melihat sebuah peninggalan bersejarah yang berada di lereng Gunung Bekel. Bagaimanakah situs tersebut? Tetap ikuti perjalanan kami. Petirtaan belahan atau sumber tetek ternyata masih satu kesatuan dengan situs Gapura 1 dan Gapura 2. Namun di kesempatan kali ini kami mengunjungi situs Gapura 2. Lokasi Gapura 1 dan Gapura 2 Candi Belahan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, melewati persawahan dan jalan setapak. Dari perkampungan warga terdekat, jaraknya hanya sekitar 300 meter. Gapura Belahan 2 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan dan atap. Bagian kaki berbentuk 4 persegi panjang yang meramping pada bagian badannya. Bagian atas berbentuk limas yang menyambung dengan puncak berbentuk persegi yang tidak lagi utuh. Bagian sayap dari Gapura ini telah rusak. Sayap barat tidak tersisa dan sayap timur hanya tinggal sebagian kecil saja. Gapura ini pernah mengalami usaha konsolidasi pada masa kolonial. Pada bagian ambang pintunya di sisi utara dan selatan telah dipasangi dengan penguat berupa balok beton. Sekarang ini Gapura mengalami beberapa kerusakan. Sebuah retakan terdapat di bagian atap, di bawah puncak persegi. Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan dan juga raja-raja lainnya, termasuk para petapa, dulu sebelum bertapa, lebih dulu ritual bersuci di pertitaan belahan. Lalu masuknya melewati Gapura 1, kemudian keluarnya lewat Gapura 2. Nah, itu sudah nampak papan petunjuk. Itu situs Gapura 2 ya teman-teman. Aksesnya masih menuju ke atas sana. Jadi kira-kira jarak antara situs Gapura 1 dan 2 tidak jauh, hanya ratusan meter saja, tidak jauh ini. Cuma ini di sisi utara ya, dan situs Gapura 1 berada di sisi selatan. Nah, ini hanya jalan setapak. Di kanannya ini adalah sebuah jurang ya, di bawah sana ada sungai dengan pemandangan pegunungan yang cukup indah. Sangat hebat sekali leluhur kita membuat sebuah bangunan suci, entah itu berupa petirtaan maupun sebuah tempat peribadatan ya, yang berada di sebuah lereng gunung. Sangat indah sekali. Ini kita memasuki area situs ya, sudah dekat ini. Nah, sebelum memasuki area situs, di sini sudah banyak terlihat pecahan-pecahan batu kuno ya, yang sudah tidak utuh lagi dan bercampur dengan batu-batu balok andesit yang ukurannya bervariatif, mulai sedang hingga sangat besar sekali. Ini masih utuh ya.
Nah, uniknya lagi di sini ada sebuah tatanan batu bata dan sebuah seperti lingga ya, bulat seperti itu, namun sangat bulat, nggak ada motif sekat yang terpendam dan ukurannya cukup besar ini. Ini di sini, dan ini tertata batu bata sampai ke sana ya teman-teman. Oh, sampai sini. Oke, kita menuju Gapura ya, Gapura 2. Jadi lokasi situs Gapura 1 dan Gapura 2 ini bisa dinamai juga oleh masyarakat Gapura lanang dan Gapura wedok ya, seperti itu. Jadi kayak berjodoh gitu. Uniknya itu loh, berada di tengah hutan. Jadi yang Gapura 1 kemungkinan adalah pintu masuk sebuah tempat petirtaan suci ya, tempat mandi para raja. Nah, ini ada papan dari BPK wilayah 11 Jawa Timur ya, Gapura 2 Candi Belahan. Nah, ini ya, seperti masuk sebuah gerbang sebuah tempat peribadatan. Cukup bagus sekali ini ya, dengan pintu masuk yang lebih besar. Kalau kita melihat yang Gapura 1 itu agak kecil ya teman-teman. Dan ini mohon maaf ya, ada sebuah, mungkin bisa koreksi sedikit, mungkin sebuah kekeliruan mungkin ya oleh pemasangan. Untuk papan keterangan itu Gapura Belahan 1, namun ini untuk papan nama itu betul, tapi ini kok Gapura Belahan 1 ya. Ini mungkin sedikit koreksi ya, mungkin salah penempatan ini yang nempati. Nah, kemungkinan Gapura ini sudah direkonstruksi di masa kolonial Belanda ya. Jaraknya tidak jauh ini dari Gapura 1 ya. Ini lebih lebar pintu gerbang masuknya, dan agak tinggi. Namun untuk motif cenderung sudah hancur ya di bagian kanan dan kiri. Dan ini ada beberapa umpak dan sebuah kayak deplokan itu ya. Nah, ini cukup megah dan masih berdiri kokoh. Nah, untuk penahan ini sudah dicor, jadi sudah tidak tidak utuh lagi ya, bukan dari peninggalan kuno, sudah cor-coran ini, bukan batu andesit ya. Seharusnya ini kan batu andesit, karena situs ini sudah direkonstruksi pada kala itu, jadi itu untuk memperkuat dicor ya, itu bisa terlihat. Kita melihat ya, rahayu. Nah, di bawah sini ada balok batu andesit ya, itu ada sebuah celowokan di kanan kirinya, mungkin untuk menaruh sebuah sajen ya. Loh, ini ada cerat ya Kang ya. Oh, ini ada cerat ioni yang terputus, hanya bagian ceratnya saja ya ini.
Ada juru kucing kan? Juru rawatnya. Oh ada. Ini bersih Bapak. Ini ada cerat yang terpotong, lalu yoninya di mana nggak tahu ya. Mungkin saat ditemukan hanya ini ceratnya kan? Iya, hanya cerat aja yang masih bisa kita jumpai ya. Namun untuk kotaknya nggak tahu. Mirip ada juru kuncinya kan? Oh ada ya. Nah ini ya, situsnya cukup megah. Ini banyak sekali umpak dan batu andesit ya di sini. Dan kemungkinan di situs ini ada temuan-temuan lain ya yang masih keterkaitan satu sama lain. Karena lokasinya itu berdekatan semua ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman untuk penelusuran kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, Rahayu.